Eh, Renungan kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Saudari Maria Winarungan dengan judul Ibadah yang Benar dan Salah. Baik, Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Suaranya terdengar jelas ya? Jelas, kedengaran. Oke, puji Tuhan. Terima kasih banyak saudara-saudari yang sudah bergabung di dalam rangkaian Minggu Sembahyang Pemuda Advent pada malam hari ini yang juga bertepatan dengan malam permintaan doa. Jadi kami dari atas nama Pemuda Advent mengucapkan terima kasih kepada para orang tua kami yang malam hari ini bergabung bersama-sama dengan kami. Sebelum kita kembali mempelajari pengabaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami siap untuk menerima sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menyucikan hati kami, sehingga ketika kami akan mempelajari firman-Mu, hati kami boleh menerima dan firman ini boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Dan sesudah kami mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini juga boleh menjadi bekal kekuatan iman bagi kami untuk membagikannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bersabdalah pada malam hari ini Tuhan, karena kami jemaat Taman Wisma Asri siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, amin. Sebelumnya terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Saudara Valerie, In Christ Alone, yang artinya hanya di dalam Kristus saja. Kristus adalah sumber kekuatan dan juga sumber pengharapan kita. Kira-kira demikian inti dari lagu tersebut. Kemudian juga Brother Kevin untuk kesaksian serta ajakannya bagi kita, khususnya orang-orang muda, untuk semakin memperhatikan mungkin sahabat-sahabat kita yang selama ini sudah yang kita lihat aktif kemudian jarang terlihat lagi di gereja, ataupun mereka orang-orang yang perlu kita bantu sehingga kita boleh sebagai umat-umat Tuhan untuk lebih peka lagi membagikan kasih Kristus yang sudah kita rasakan berlimpah tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga sudah disampaikan bahwa rangkaian Minggu Sembahyang kita pada minggu ini sebenarnya adalah rangkaian dari perayaan Global Youth Day atau Hari Pemuda Advent Sedunia. Jadi bukan hanya gereja kita saja yang sedang mengadakan pekan doa, tetapi juga seluruh jemaat di seluruh dunia merayakan Hari Pemuda ini dengan tema mengasihi yang terlupakan. Dan tema untuk pekan doa adalah kebenaran masa kini, pekabaran Tuhan untuk masa kini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Sudah ya? Ya. Oke, terima kasih atas responsnya. Ini dia tema pekabaran kita sepanjang minggu ini. Jadi kami mengundang saudara-saudari anggota jemaat, bukan hanya malam hari ini saja, tapi kita masih ada besok malam sampai pada hari Sabat nanti. Boleh tetap bergabung bersama-sama dengan kami. Malam hari ini kita akan melanjutkan sebenarnya pelajaran yang disampaikan oleh Brother Juan tadi malam, yaitu mengenai ibadah yang benar dan salah. Tadi malam kita sudah mempelajari mengenai karakteristik gereja yang benar, yaitu saya review kembali, mungkin ada yang terlewat tadi malam, percaya kepada Injil. Yang kedua, menghidupi harapan akan kedatangan yang kedua kali. Nah, kebetulan nama gereja kita, nama denominasi yang kita imani saat ini adalah Gereja Advent yang memiliki arti umat yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi tadi malam kita juga sudah mempelajari bahwa tidak secara kebetulan bahwa gereja kita disebut dengan Gereja Advent karena kita adalah gereja yang mempelajari kitab suci sehingga mencari kebenaran. Dan kata kunci atau kalimat kunci yang diulang-ulang dari pekabaran tadi malam adalah biarkan Alkitab menginterpretasikan atau menjelaskan dirinya sendiri. Jadi bukan karena hikmat kita manusia, tetapi Alkitab itu sendiri yang akan menjelaskan kepada kita. Jadi saya berharap kita semua malam hari ini juga memegang kalimat kunci ini. Biarkan Alkitab yang
menjelaskan dirinya sendiri. Jadi ketika kita malam hari ini akan melanjutkan pekabaran kita, dasar kita adalah firman Tuhan. Oke, beberapa malam atau beberapa pembahasan kita akan fokus pada kitab Wahyu sepanjang minggu ini. Dan pada malam yang kedua, Saudari Debbie bertanya kepada teman-teman anggota, teman-teman PA dan orang tua yang hadir di gereja secara offline, ketika mendengar kata kitab Wahyu, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Kemudian beberapa menjawab mengenai ada gambaran di masa depan, untuk masa depan, atau yang kita sering kenal dengan nubuatan. Kemudian ada yang menjawab mengenai simbol-simbol atau lambang-lambang. Dan kemudian ada juga yang menjawab tentang binatang-binatang atau hewan-hewan. Namun, ternyata ketika kita mempelajari pada malam yang kedua, kita dapati bahwa inti dari kitab Wahyu adalah menggambarkan tentang Kristus sendiri, yaitu kasih Allah. Jadi kita bukan fokus pada hewan-hewan buas yang mungkin ada di sana, kemudian simbol-simbol yang kita kurang pahami, tetapi Alkitab menjelaskan dengan terperinci apa arti dari simbol-simbol tersebut. Dan para peneliti Alkitab mendapati bahwa pusat dari kitab Wahyu ada pada pasal yang ke-13. Dan pasal 13 ini akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Nah, sejak tadi malam, Brother Juan menyinggung atau beberapa kali mengucapkan tentang naga, kemudian ada perempuan. Nah, kita dapati bahwa naga ini merupakan lambang dari siapa? Dia adalah lambang dari setan. Dan di dalam kitab Wahyu ada 3 kekuatan jahat yang disajikan. Yaitu yang pertama tadi naga, kemudian binatang, yang ketiga adalah nabi palsu. Kita akan mencari 3 trilogi ini siapa sih mereka. Dan Wahyu pasal yang ke-12, saudara-saudara boleh baca kembali Wahyu pasal 12 dan pasal 13 khususnya yang merupakan topik kita pada malam hari ini. Wahyu pasal 12 mengidentifikasi bahwa naga yaitu setan. Kemudian pasal 13 terdiri dari 2 perikop, yaitu binatang yang muncul dari laut, dan yang kedua, binatang yang muncul dari dalam bumi. Nah, ketiga kekuatan ini yang disebut sebagai trinitas palsu. Nah, trinitas palsu itu tadi naga, binatang, dan nabi palsu. Jadi ketiga oknum ini berusaha untuk menyamai. Kita memiliki Trinitas, kita percaya bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Jadi setan pun nggak mau kalah, setan mau ikut juga, dia mau buat juga 3 oknum gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Binatang yang pertama itu tercatat di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 dan 2 berkata, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Kalau kita baca mungkin kita berpikir ini apa? Dan hewan macam apa ini? Satu hewan tapi menyerupai lebih dari satu hewan. Tapi ingat kalimat kunci kita, biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Mungkin kita berpikir ini pasti makhluk yang sangat aneh. Kalau teman-teman mungkin suka nonton film fiksi ilmiah, nih karakter hewan ini bisa dimasukkan sebagai salah satu karakter. Jadi mungkin ilmuannya mau menyatukan spesies binatang A dengan B dikawinkan sehingga muncul binatang yang baru. Tetapi kita tidak membahas karakter fiksi, tetapi ini merupakan hal yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, kalau kita mau bahas binatang-binatang di dalam kitab Wahyu, ini relevan dengan apa yang tertulis sebenarnya di dalam kitab Daniel.
Jadi ketika kita mempelajari kitab Wahyu, ada baiknya kita juga mempelajari kitab Daniel. Nah, adik-adik atau kakak-kakak yang duduk di kelas Pathfinder dan Master Guide pasti sudah sering belajar tentang nubuatan di dalam Alkitab. Nah, yang pertama, di Daniel pasalnya yang ke-7 ada 4 binatang yang juga muncul dari dalam laut. Ini yang pertama, coba kita lihat sama-sama gambarnya. Ini menyerupai seekor singa, tetapi singanya ada sayap 2 sayap elang. Kemudian yang kedua, binatang yang seperti beruang, tetapi sisi badannya itu yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu ada artinya. Kemudian dia punya 3 tulang rusuk yang sedang dia gigit di dalam mulutnya. Kemudian binatang yang ketiga ada binatang yang seperti macan tutul, kepalanya ada 4, sayapnya juga ada 4. Nah, itu 3 binatang yang pertama. Masih kita lihat seperti binatang yang pada umumnya sudah pernah kita lihat, ya, singa, beruang, macan tutul. Tetapi kita lihat binatang yang keempat. Ada yang tahu ini mirip apa? Nabi Daniel pun ketika mendapat penglihatan ini tidak bisa menggambarkan binatang apa, tetapi Daniel hanya menjawab bahwa ini adalah binatang yang mengerikan dan tidak terlukiskan. Karena dikatakan bahwa binatang ini memiliki gigi dan kuku besi, apalagi ada 10 tanduk nih, ada 10 tanduk di palanya. Saya pikir-pikir, teman-teman di TWA juga punya hewan peliharaan. Elric punya kucing namanya Dorky, kemudian aku punya burung. Olin juga punya anjing. Kenapa kita suka melihara hewan peliharaan? Karena menurut kita lucu, imut gitu. Tapi bayangkan kalau hewan peliharaan seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau lagi main sama burung di rumah tuh dipatok gitu kan, itu aja sakit. Gimana kalau kita digigit sama hewan yang kukunya dari besi atau giginya dari besi? Pasti sangat berbahaya. Nah, kalau kita mungkin setelah melihat ini kita bingung, kita nggak ngerti, sama Daniel pun yang adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang pintar dan bijaksana, tetapi Daniel pun kebingungan pada saat disajikan penglihatan ini. Tetapi Alkitab menjelaskan arti dari keempat hewan tersebut di dalam Daniel 17 ayat 7, Daniel 7 ayat 17 dan 23. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Nah, sebenarnya apa yang dilambangkan dengan binatang di dalam nubuatan? Yang pertama, ternyata binatang itu menggambarkan suatu kekuatan politik. Nah, selain kekuatan politik, ternyata binatang melambangkan suatu kekuatan yang bangkit untuk melawan umat-umat Tuhan. Alkitab mengidentifikasi keempat binatang tersebut di dalam Daniel 7, yang kita juga dapati kalau tadi di samping gambar hewan-hewan tersebut ada gambar patung di dalam mimpi Raja, ya betul sekali, Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 2. Jadi ada kerajaan Babel yang dilambangkan dengan kepala dari emas, kemudian kerajaan yang kedua Media Persia, ini yang beruang tadi yang sebelah sisi ya, tubuhnya tuh lebih tinggi karena digambarkan Media Persia ini adalah 2 kerajaan yang bergabung, kemudian yang satu itu tetap lebih kuat dibandingkan yang satunya lagi. Selanjutnya ada kerajaan Yunani dan yang keempat kerajaan Roma. Mari kita lihat ciri-ciri binatang di Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, binatang yang pertama ya. Dia melambangkan suatu kekuatan penghujatan. Hal ini tercatat di dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Saudara-saudaraku yang kasih, apa yang dikatakan Alkitab mengenai tindakan penghujatan? Tindakan seperti apa yang dikatakan menghujat? Ada 2 hal yang dijelaskan oleh Alkitab. Yang pertama di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-21. Yaitu suatu tindakan penghujatan itu ketika ada seseorang yang mengklaim kuasa untuk mengampuni dosa. Dan yang kedua, Yohanes 10 ayat 33 juga mengatakan
mengambil tempat Allah dan meniru. Jadi ketika ada yang mengklaim dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, yang kita imani bahwa hanya Kristus sendiri yang sudah mati untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka, yang mampu untuk mengampuni dosa. Yang kedua, binatang ini menuntut peribadatan. Jadi kalau dikatakan menuntut peribadatan, berarti dia mau disembah. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Siapa orang-orang yang mau menyembah binatang ini? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi ketika saya membaca Wahyu 13 ayat 8 ini, ada perasaan khawatir juga secara pribadi karena dikatakan bahwa yang akan menyembah binatang ini adalah mereka yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Jadi merupakan refleksi buat saya, apakah saya masuk di dalam kategori ini, tetapi semoga dengan pertolongan Tuhan tidak ya, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak termasuk di dalam golongan ini. Kemudian yang ketiga, binatang ini akan menganiaya umat-umat Tuhan. Tadi kita sudah pelajari bahwa salah satu ciri dari binatang yaitu kekuatan yang bangkit untuk melawan umat Tuhan. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ciri yang keempat, binatang ini membuat tiruan Kristus atau yang kita kenal dengan antikristus. Apa ini antikristus? Antikristus digambarkan sebagai kekuatan manusia setan yang menyamar sebagai Kristus. Ingat, menyamar, tadi di awal kita sudah belajar bahwa setan pun buat trinitas palsu, yaitu ada naga, binatang, dan nabi palsu. Mari kita lihat perbandingan mengenai binatang yang muncul dari dalam laut ini dengan Kristus. Oke, di sini sudah jelas ya. Ini sama-sama dicatat di dalam kitab Wahyu. Kristus digambarkan dengan 7 tanduk, sedangkan binatang ini dengan 10 tanduk. Kemudian pada mahkota yang ada di kepala Kristus ada banyak sekali mahkota, sedangkan di mahkota binatang ini hanya ada 10. Hanya ada 10 mahkota dengan tanduk-tanduknya. Kemudian kita tahu bahwa Kristus disembelih, ini artinya Kristus menjadi anak domba yang digambarkan sebagai anak domba yang menebus manusia. Nah, si binatang ini mendapat luka yang mematikan. Dia tidak disembelih tetapi dia terluka. Kristus dibangkitkan dan binatang ini yang tadi terluka, dia lukanya ternyata sembuh. Dia tidak mati tapi lukanya sembuh. Kristus menerima otoritas dari Bapanya yang di sorga, sedangkan binatang menerima otoritas dari naga. Naga tadi setan ya. Dan Kristus duduk di atas tahtanya, sedangkan binatang duduk di atas tahta naga. Berikutnya, Kristus disembah oleh seluruh alam semesta, sedangkan binatang hanya disembah oleh bumi. Jadi saudara-saudara, singkatnya, binatang yang muncul dari dalam laut di dalam Wahyu pasal 13 ini adalah tiruan dari Kristus. Dia berusaha nyama-nyamain. Dia meniru keberadaan dan hasrat Kristus. Dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang penuh otoritas sama seperti Kristus, dan dia mau merebut otoritas pemerintahan Kristus yang di bumi. Makanya ketika setan dibuang dari surga, dia datang ke bumi untuk merebut kekuasaan Tuhan dari bumi. Oke, sudah selesai perikop yang pertama. Ada pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama dengan anggota keluarga kita di rumah. Tahukah kita tentang kekuatan agama yang di saat yang sama juga menjalankan kekuatan politik di dunia? Sekali lagi, ini bukan cerita fiksi, tetapi ini adalah hal yang terjadi saat ini di kehidupan kita. Jadi mungkin teman-teman bersama orang tuanya bisa diskusi, kekuatan agama mana sih yang merupakan ciri-ciri dari binatang yang muncul dari dalam laut tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, tahukah kita mengenai suatu kekuatan agama
yang bahkan dihormati dan dikagumi oleh para pemerintah-pemerintah di dunia, oleh raja, presiden, dan menteri-menteri negara. Pertanyaan yang ketiga, tahukah kita tentang suatu kekuatan yang disebut Kristen yang di masa yang lalu telah menganiaya justru orang-orang Kristen yang lainnya? Mereka mengaku adalah pengikut Kristus, tetapi mereka menganiaya pengikut Kristen yang lain. Binatang dari Wahyu 13 ini mencari penyembahan atau dia menuntut supaya kita memuja dia dengan segala cara yang diperlukan. Jadi dia berusaha keras. Oke, sudah selesai binatang yang pertama, kita lanjut di binatang yang kedua. Sama, kalau binatang pertama ada ciri-ciri, binatang yang kedua juga ada. Tapi hanya 3 cirinya. Pertama muncul dari bumi. Kalau tadi muncul dari laut ya. Yang kedua memiliki 2 tanduk seperti tanduk anak domba. Yang ketiga, akhirnya dia berbicara seperti naga. Nah, kita telusuri dulu nih. Air di dalam nubuatan dilambangkan sebagai kaum, bangsa, dan bahasa. Kemudian bumi dilambangkan sebagai suatu bangsa yang kecil. Jadi binatang yang kedua ini, kalau kita hubungkan sebagai suatu bangsa, berarti kalau ada bangsa, ada negara yang menaungi bangsa tersebut. Oke? Apa arti dari ketiga ciri binatang ini? Nah, kuasa yang kedua ini harus bangkit di tempat yang tidak berpenghuni atau hanya sedikit kehadirannya. Dan kekuatan ini harus dibangkitkan dengan prinsip-prinsip kekristenan. Oleh karena itu, di poin yang kedua, dia memiliki tanduk seperti tanduk anak domba. Kita tahu bahwa di Alkitab, anak domba ini seperti kalau film dilambangkan sebagai protagonis atau tokoh utama yang baik. Yesus sendiri pun dilambangkan sebagai anak domba. Jadi, binatang ini atau kekuatan ini akan bangkit dengan prinsip-prinsip kekristenan karena dia bertanduk seperti anak domba. Tetapi kemudian walaupun dia dibangkitkan oleh prinsip-prinsip kekristenan, pada akhirnya dia akan melawan mereka atau umat-umat Allah yang memegang prinsip Kristiani. Jadi agak kontradiksi ciri-ciri dari binatang ini. Jadi kekuatan yang akan bangkit melawan prinsip-prinsip Kristen dan umat Allah. Ada pertanyaan lagi yang mungkin boleh diskusi dengan keluarga di rumah. Apakah saudara dan saya mengetahui tentang suatu negara yang sangat kuat hari ini, yang sebenarnya pada awal sejarahnya adalah merupakan negara Kristen. Mereka adalah pelajar-pelajar Alkitab yang tekun dan juga menjunjung yang namanya kebebasan beragama. Cikal bakal dari pemuda Advent yang kemudian pada zaman dulu itu disebut dengan pemuda misionaris Advent atau PMA, yang dipelopori oleh Harry Venner dan Luther Warren. Mereka masih muda, masih remaja, baru 14 dan 17 tahun. Acara PA yang mereka adakan zaman dahulu itu sebenarnya tidak seperti kita yang sekarang, tetapi mereka lebih ke Bible study. Jadi mereka belajar Alkitab. Nah, mirip-mirip nih dengan binatang yang digambarkan di Wahyu 13 perikop yang kedua ini yang muncul dari bumi, dari dalam bumi. Jadi mereka sebenarnya adalah negara atau suatu bangsa yang menghidupkan prinsip-prinsip kekristenan, tetapi kemudian mereka malah berkembang menjadi bangsa yang sekuler dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah ada negara saat ini yang awalnya negara Kristen yang telah menjadi bangsa sekuler yang bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan? Oke. Agenda dari Tritunggal palsu yang tadi naga, binatang, dan juga nabi palsu. Sebenarnya apa sih yang dikejar oleh Tritunggal palsu ini? Jawabannya dapat kita rangkumkan hanya dalam satu kata, yaitu ibadah. Naga, binatang buas, dan nabi palsu ini ingin kita untuk memuja mereka. Dan untuk mencapai tujuannya, Trinitas palsu ini mereka berangkat untuk menyerang ke 10 perintah Tuhan, terutama 4
perintah yang pertama. Kenapa mereka mau menyerang 4 perintah yang pertama? Sebelum kita lanjut, kita perlu pahami apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa 10 perintah ini bisa diringkaskan menjadi 2 bagian besar. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, hukum Taurat terbagi menjadi 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi, jika kita mengasihi Tuhan, maka tentunya saudara dan saya tidak akan memilih Allah lain untuk kita sembah. Kita tidak akan membuat sebuah patung dan kemudian sujud juga untuk menyembahnya. Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan kita akan merayakan hari ke-7 sebagai hari Sabat Tuhan. Dan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Jika kita mengasihi sesama manusia, pastinya kita akan menghormati orang tua kita. Kita tidak akan membunuh, kita tidak akan berzina, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita, dan kita tidak akan mengingini. Orang-orang muda, sahabat orang-orang muda, dan juga orang-orang tua kami yang bergabung pada malam hari ini, perintah Allah adalah kunci untuk kesetiaan. Dan di dalam pertempuran yang terakhir, Trinitas palsu itu akan menyerang hukum yang pertama, yaitu kasih kita kepada Tuhan. Cukup di situ, hanya itu tujuannya. Jadi naga, binatang, dan nabi palsu akan bekerja sedemikian rupa, sehingga kita semua yang tadinya memiliki cinta yang penuh kepada Tuhan menjadi berkurang. Dia akan berusaha supaya menghapus pikiran anak-anak, orang-orang muda, dan juga orang-orang dewasa terhadap 4 perintah yang pertama di dalam hukum Allah, yang tentu saja berbicara tentang cinta dan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Biarlah kita semua pada malam hari ini boleh mencintai dan menyembah Tuhan sebagai yang terpenting di dalam kehidupan kita, menyembah Tuhan sebagai pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kita. Dan pastinya pada saat ini tentunya di zaman di mana kedatangannya yang kedua kali sudah semakin dekat, cinta kita kepada Tuhan akan diuji sedemikian rupa, namun kita harus siap. Karena bisa saja saat ini atau mungkin di masa yang akan datang, kita akan menghadapi suatu pencobaan yang sama dengan yang dihadapi oleh 3 pemuda Ibrani yang sangat berani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita akan dihadapkan kepada suatu pilihan, apakah engkau mau menyembah Allah yang benar atau tidak. Dan kita tentu saja harus memilih antara menyembah Trinitas yang sebenarnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukannya Trinitas yang palsu. Roh Nubuat mencatat di dalam Kemenangan Akhir, halaman 716, pertikaian besar telah berakhir, dan dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang, dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai ke dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Biarlah pada malam hari ini saudara dan saya membuat suatu keputusan yang teguh untuk tetap menyembah Allah yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya doa dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih kepada Saudari Maria yang telah membawakan. Mencintai dan menyembah Tuhan merupakan hal yang paling penting. Pada malam hari ini kita bisa tahu ibadah seperti apa yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita,
Dan kita sebagai orang muda harus siap menghadapi cobaan. Baiklah, kita akan memasuki sesi doa yang akan dibawakan oleh Dr. Sitorus. Adakah pokok doa yang ingin didoakan? Yang pertama firman Tuhan yang sudah didengar, yang telah kita dengarkan tadi. Yang kedua, anak-anak muda. Mama lama datang. Lama. Dari rumah sakit. Papa juga. Yang kedua, anak-anak muda Taman Sumasri yang bersekolah atau berkuliah di luar Advent. Yang ketiga, anak-anak muda TWA yang dalam mencari pekerjaan dan pendamping hidup. Yang keempat, acara pekan doa untuk partisipan dan pembicara yang mengambil bagian berikutnya. Yang kelima, rencana pelayanan masyarakat yang akan diadakan Sahabat Sore. Yang keenam, kelas 12 SMA yang lagi dalam masa ujian akhir sekolah. Yang sedang sakit, Bang Ariel, Bang Gogo atau Buan. Lalu orang Advent dan rakyat di Ukraina dan Rusia, pelayanan rencana pelayanan hari Sabtu dan dana yang sudah terkumpul, anggota yang sudah memberi dan belum sempat memberi. Ada lagi pokok doa yang ingin disampaikan? Penginjilan kita doakan. Penginjilan kita doakan. Selanjutnya penginjilan. Ya, ada lagi? Tidak ada. Untuk Pak Dr. Sitorus bisa untuk doa permohonan. Oke. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pertengahan minggu ini kami dapat berkumpul bersama-sama, baik jemaat Tuhan di Wisma Asri, khususnya Tuhan orang-orang muda yang melanjutkan pekan doa mereka pada malam hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan yang sudah hadir berbakti pada malam ini. Biarlah segala berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami, terutama Tuhan berkat-berkat rohani, sehingga kami dikuatkan. Dan apabila Yesus datang kedua kali, kami akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan Tuhan di sorga. Kami berdoa Tuhan akan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Saudari Maria barusan, tentang ibadah yang benar dan ibadah yang palsu, ibadah yang salah. Biarlah Tuhan pelajaran ini memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat membedakan akan ibadah kami yang sejati hanya kepadamu ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami sehingga Tuhan kami dapat memilih hanya beribadah kepada Tuhan dan menolak kuasa-kuasa kegelapan yang telah diterangkan barusan dalam pelajaran kami ini Tuhan. Berkati juga Tuhan akan Saudari Maria yang sudah membawakan firman ini. Biarlah Tuhan menambahkan segala hikmat, akal budi sorga baginya, dan berkati dia dalam segala pekerjaan, dalam segala kehidupannya. Biarlah dia menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang membawakan pekabaran ini hingga Yesus datang kedua kali nanti.
Kami berdoa Tuhan juga kepada orang-orang muda yang ada di jemaat Tuhan di Wisma Asri ini. Biarlah Tuhan memberkati semua orang-orang muda kami, baik yang sekolah di dalam negeri maupun sekolah di luar negeri, baik yang masih tingkat SD, SMP, SMA, dimanapun mereka sekolah Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sehingga orang-orang muda kami sukses dalam pendidikan mereka semua. Begitu juga Tuhan apabila orang-orang muda kami ada yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan pekerjaannya sesuai yang dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita bagi orang-orang muda kami. Yang mencari jodoh, yang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan memberikan yang sesuai, sehingga Tuhan semuanya nanti akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan bagi rencana-rencana akan pekan doa ini yang masih berlangsung, biarlah Tuhan memberkati setiap malam akan orang-orang muda kami bersemangat untuk mengikuti pelajaran ini, terutama yang mengambil bagian, biarlah Tuhan berikan hikmat dan akal budi sorga, supaya semua Tuhan akan firman Tuhan yang dibawakan dipersiapkan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan, rencana orang-orang muda kami ini akan membawakan pelayanan masyarakat. Di akhirnya nanti biarlah Tuhan memberkati segala dana yang sudah terkumpul, segala rencana, segala kegiatan, biarlah Tuhan bantu. Semuanya nanti biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat-berkat yang indah bagi orang-orang muda kami di Jemaat Taman Wisma Asri. Kami teringat Tuhan akan orang-orang muda kami yang masih dalam pemulihan, di antaranya Tuhan, Saudara Ariel, Saudari Gogo atau Juan, biarlah Tuhan menjamah akan tubuh mereka yang kurang sehat, sehingga Tuhan mereka segera pulih, dan mereka dapat beraktivitas, dan terlebih dapat berbakti bersama-sama dengan orang muda lainnya mengikuti acara Pekan Doa ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, buat kami, mungkin ada yang kurang sehat, oleh karena usia yang semakin lanjut usia, semakin tua, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, agar selalu bekerja bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, walaupun dalam keadaan yang sudah semakin tua. Begitu juga Tuhan, saudara kami yang lain, yang hamba juga tidak dapat sebutkan, mungkin ada yang dalam pergumulan, mungkin ada dalam tubuh yang kurang sehat juga, apa saja pun Tuhan yang menjadi problem dari anggota jemaat Tuhan di Wisma Asri, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga Tuhan kami dapat berbakti lagi bersama-sama memuliakan Tuhan di kesempatan kebaktian berikutnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk penginjilan di jemaat kami di Taman Wisma Asri, baik di KPA yang sudah dibuat maupun penginjilan perorangan. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan beserta dengan masing-masing kami, sehingga Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan untuk masuk nanti ke dalam kerajaan Tuhan di sorga. Berkatilah kami semua Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Orang-orang tua yang bekerja, orang-orang tua yang masih membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik, sehingga Tuhan kami bersuka cita, di dalam Tuhan berbakti, dan dalam kehidupan kami, melayani sama kami karena Tuhan berkati kami dalam segala hal, terlebih dalam pekerjaan kami masing-masing. Sempurnakan doa kami ini Tuhan. Ampunkan dosa dan kelemahan kami yang banyak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Dokter yang sudah membawakan doa permohonan. Kita akan menyanyikan lagu tutup kita, lagu Sion nomor 332 yang akan di-share screen. Syurgalah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa orang berduka, miskin, sakit, buta.
Doa tutup akan dilayangkan oleh Saudari Beryl Subekti. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang kami melakukan ibadah pekan doa kami. Sekarang kami sudah menyelesaikannya dengan baik. Berkatilah teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang belum sempat hadir pada pekan doa ini, agar mereka dapat hadir lagi untuk hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, jagailah kami dalam satu malam ini. Kami akan melakukan sisa aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita benar-benar menyelesaikan ibadah kita, mari kita yel-yel sekali lagi. Pemuda Advent, Siap melayani Tuhan. lemes banget kayaknya, udah pada ngantuk ya. Udah makin sedikit nih yang jawab. Sekali lagi dengan semangat ya. Pemuda Advent, Siap melayani Tuhan. siap melayani Tuhan. Pemuda Advent. Oke. Pengumuman untuk Kamis tanggal 24 Maret, pekan doa kita pada hari ke-6. Protokol akan dibawakan oleh Emri Sitorus. Doa buka akan dibawakan oleh Eva Sondak. Kesaksian akan dibawakan oleh Pendeta Muda Andreas Haruan. Lagu pujian dibawakan oleh PHD Claudio Rebok. Renungan akan dibawakan oleh Maria Eklawati dengan judul Materai Allah yang sebenarnya. Doa persatuan akan dilayangkan oleh Ibu B. Sitorus. Doa tutup dibawakan oleh Sabrina Rebok. Sekali lagi saya bacakan. Protokol akan dibawakan oleh Emri Sitorus. Doa buka akan dibawakan oleh Eva Sondak. Kesaksian dibawakan oleh Pendeta Muda Andreas Arwan. Lagu pujian dibawakan oleh PHD Claudio Rebok. Renungan akan dibawakan oleh Maria Eklawati dengan judul Materai Allah yang sebenarnya. Doa persatuan dilayangkan oleh Ibu B. Sitorus. Doa tutup dilayangkan oleh Sabrina Rebok. Adakah pengumuman tambahan dari staf PA? Oke, terima kasih Teresia. Kepada seluruh teman-teman pemuda, pada malam Sabat nanti atau Jumat malam, kita akan melanjutkan pekan doa ini, namun akan kembali offline, jadi di gereja pukul 7, dan kami harapkan kita boleh hadir tepat pada waktunya atau bahkan sebelum, karena kita akan kedatangan tamu. Direktur PA Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya, Bapak Pendeta Daniel Taja, akan hadir bersama-sama dengan kita. Jadi mohon teman-teman untuk boleh hadir tepat pada waktunya pada malam Sabat nanti pada saat kebaktian offline. Kemudian saya mau remind untuk pelayanan kita pada hari Sabat nanti sesuai dengan tema Global Youth Day. During Global Youth Day 2021, we asked you to reach out to others, to reach those of different cultures, colors, and communities. For Global Youth Day 2022, we're challenging you to love the forgotten. Are there any members of your community that perhaps have been neglected? Are there any church friends that you haven't seen in a while? When was the last time you connected with them and showed them love? All good deeds are worth nothing if we don't remember to love. So this Global Youth Day, start by loving the forgotten. Oke, jadi tadi sudah yang dipromosikan oleh Brother Kevin bahwa Sabat sore nanti kita ada pelayanan berbagi kasih, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berdonasi dan orang tua kami yang mendukung pelayanan masyarakat yang akan kami lakukan Sabat nanti.
Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua dan kita boleh hadir tepat pada waktunya dengan semangat pada sahabat sore nanti. Sesudah ini kami mohon juga untuk para panitia boleh tetap stay dulu. Mungkin kita bisa foto bareng ya sebelum close. Close boleh foto. Jangan leave dulu. Ayo nyalain kameranya. Lagi rame nih kita. Oke. Siap semua. 1, 2, 3, senyum. Slide 2, tahan. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Tahan. Oke, thank you. Thank you Thank you, semua. Kak Maria. Kita Maria. Happy birthday, Kak Maria. Thank you, Kak Maria. Terima kasih, Maria. Semuanya. Hadiah ulang tahunnya bawa renungannya, mantap. Ini berarti calon ibu pendeta kali ya? Oh yang Amin. Amin. Cariinlah Papen, pendeta muda yang sedang mencari tulang rusuk. Iya. Amin. Nantilah kita tunjukkan yang tepat, ditunjukkan Tuhan yang tepat ya, Mar. Debbie. Amin, Bu. Amin, Bu. Untuk semua teman-teman yang sudah siap, sudah pantas, ayo kita berdoa sama-sama. Jumat jangan lupa datang ke gereja supaya rame, ada pendeta Daniel Taja. Ya, pasti itu. Mar, itu si Ariel sakit apa ya? Kena COVID katanya. Oh, itu di breaking news nggak ada namanya ya? Waktu itu aku udah catat tapi ada Bu Pen. Yang mana ya Bu? Saya nggak ada catat. Yang mana ya? Ariel tuh suka ganti-ganti nomor, Bu Pen. Dari dulu. Tukang counter kali ya. Aku share ya, dia kadang info mengenai